Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Project After Cube. Nah, di video tutorial ini sebenarnya udah video ketiga dari series modeling objek-objek sederhana yang akan kita jadikan aset dia untuk pembuatan mockup. Nah, ini sebelumnya kita udah bikin model bisnis card dan brosur. Brosur ini kayak ini kebetulan trifold yang kita bikin sebelumnya. Nah, di video ketiga ini kita akan coba bikin brosur. Nah, yang akan kita bikin itu katalog brosur. Nah, kita bisa lihat contoh-contoh katalog brosur yang seperti ini mungkin yang akan kita bikin. Kita bakalan belajar bikin curve di sini supaya dia ada lipatan begini. Dan seperti ini juga kita akan coba bikin. Eh, Nah, yang seperti ini juga kelihatannya bagus. Nah, sebelum mulai, mari kita simak intronya dulu, guys. Nah, seperti sebelumnya, bagusnya kita copy aja ini. Kita copy, kemudian paste. Dan kita kasih nama ini untuk projectnya katalog brosur, katalog brosur ya. Kalau ini yang trifold kemarin. Nah, kita ubah juga ini ke kanan, kemudian katalog brosur A4 A4. Nah, kita akan bikin ukurannya A4. Ini kita hapus saja. Kemudian kita klik dua kali di sini. Nah, karena ini bisnis card, langsung aja kita hapus seperti sebelumnya juga. Kita delete hierarki. Nah, kita kosongkan ini. Nah, sebelumnya kita harus tentukan dulu ukuran si brosur ini. Kebetulan aku mau bikinnya ini yang versi A4, brosur A4. Jadi kita seperti sebelumnya, jadi kita bikin dulu berapa sih ukuran incinya dari kertas A4. Klik new, kemudian pilih di bagian print, kemudian ambil A4. Nah, ini masih di ukuran milimeter, jadi kita ubah ke inci. Nah, ini ukuran incinya, jadi kita copy, kemudian langsung add objeknya plane, kemudian di bagian item dimensinya kita ubah, paste, kemudian komanya kita ganti ke titik. Nah, kemudian juga yang ini Ctrl C, Ctrl V, jadi ke titik. Nah, kita udah dapat ukuran A4 nya. Nah, dan juga jangan lupa seperti video sebelumnya, kita harus mengubah unit sistemnya. Nah, yang seperti ini, karena kita mungkin ini seperti ini, jadi ini setiap page itu punya ukuran A4. Nah, ini A4 dan A4, jadi kita mau doublekan dia ini dengan cara add modifier array. Nah, sekarang udah ada dua ini, dan langsung aja kita apply dia. Nah, sekarang kita udah ada dua kertas A4. Bentar, ini kayak kenapa nggak kegabung. Jadi sebelum kita apply itu sebelum kita apply modifiernya, pastikan ini kecentang ya, yang merge ini. Jadi fungsi merge ini dia, misalnya kita nggak centang ini dan kita apply, ubah dulu ke object mode dan kita apply. Nah, yang ini dia nggak bakalan kegabung. Nah, jadi kita nggak mau seperti itu, kita mau dia ini kecentang, kemudian baru kita apply. Nah, sekarang dia ini udah kegabung. Nah, sebenarnya banyak cara modeling kertas ini, kertas yang lengkung yang begini. Tapi ini mungkin cara yang biasanya aku pakai. Jadi buat kalian yang misalnya
punya cara yang lebih efisien, lebih bagus, bisa komen di kolom komentar. Mungkin dari kalian ada teknik cara yang lebih bagus dari ini. Lanjut, kemudian kita halusin lagi, kita belah ini, kita belah-belah lagi tengahnya ini dengan beberapa polygon. Caranya tambah lagi modifier, kemudian kita ambil subdivision surface. Nah, kita tambah kita tambah ini jadi mungkin 4. Kita ambil 4, kemudian kita select semua vertex ini, kemudian main crease ini kita jadi ubah dia ke 1. Jadi yang sudut-sudut ini nggak bakalan dia halusin, jadi dia tetap lurus seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita ubah itu median pointnya, akan kita tempatkan dia di sudut sebelah sini. Jadi caranya untuk pindahin median pointnya ke sini, kita select dulu ini bagian sini, dua vertex ini, atau kita bisa ambil edge select, kemudian tekan Shift S, kemudian cursor to selected. Nah, kita ubah dulu kursornya ke bagian yang kita ingin median pointnya di sini. Kemudian baru ubah lagi ke object mode, balik lagi ke object mode, kemudian di bagian object set origin. Salah, berarti ini namanya origin bukan median point. Nah, bukan median point, ini origin namanya. Jadi kita set origin ke 3D cursor. Nah dari sini kita sudah ubah si originnya ke sini bagian sudut ini. Kita bisa tekan langsung Alt G supaya dia pindah ke bagian tengah. Alt G itu dia mengembalikan si origin ini ke tengah dari viewport. Nah, kemudian ini kalau misalnya 3D cursor ini kita ingin balikin dia ke tengah, kita bisa tekan Ctrl Shift S, Shift C. Kita bisa tekan langsung Shift C. Nah, mungkin ada yang pertama, fungsi modifier subdivision surface ini untuk apa? Sebenarnya ini kan flat aja dia. Sebenarnya dia fungsinya untuk di bagian tengah-tengah ini nantinya. Kita bisa cek dia, misalnya kita Ctrl R, kemudian kita select di sini, kita G. Nah, dia kan ini ada belahan lagi di tengah-tengah ini. Cuma karena kita add crease ini di bagian yang samping-samping ini, dia nggak akan ngebelah yang bagian sudut-sudut ini. Cuma dia di tengah-tengah aja. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, ini kita hapus saja lagi nih. Nah, itu fungsi dari subdivision ini. Nah, sekarang kita akan tambah satu objek baru, objek curve namanya. Ini kita bisa tekan Shift A, kemudian bagian curve, kemudian pilih yang Bezier ya, nih Bezier, Corbusier. Nah, kemudian kita bisa langsung ke tekan 1 untuk melihat dari front view. Nah, dari front view, front view mungkin ini kalian bisa lihat di ini brosurnya, katalognya. Kemudian ini kita bisa lihat ini, atau kalian bisa misalnya mau pilih, kalau ini kan agak susah milihnya, kalian bisa langsung di bagian scene collection ini. Nah, kita bisa pilih. Dan mungkin ini bagian page, apa kita kasih nama ini, brosur katalog brochure. Kemudian ini kita kasih collection baru. Ini klik kanan, new collection, kita copy, paste, kemudian ini kita masukin ke sini. Nah, dia udah di dalam satu collection. Nah, kita select katalog brosur. Kita select Bezier ini. Kemudian kita bisa mulai menggambar.
bukan menggambar, maksudnya ini kita main curve ini ya. Mungkin ini hampir sama ya. Ini kalau kalau di Photoshop atau Adobe Illustrator itu kayak pen tool ya. Kita bisa nah ini kan ini udah ada 2 titik. Kita bisa mainin ini dengan cara ini, kita move ini. Nah, kita bisa mainin ini. Dekatin, urutin. Nah, bagian sini kita akan pindah ini ke bagian atas ini ya. Nah, bagian sini, kemudian kita extrude dia untuk tambah lagi, tekan E, atau lagi ini untuk bagian sini. Nah, mungkin kalau kalian familiar sama pen tool ini lebih mudah nantinya. Dan kemudian ini modelnya itu masih otomatis. Ini set handle tipenya. Kita bisa kasih dia free, misalnya ini bisa kita. Nah, kalau misalnya ini kan yang ujung sini juga berubah. Jadi kita ini mau dia free. Jadi ini kita bikin dia jadi sudut nantinya ini. Jadi sudut gitu. Jadi kita pilih yang tengah ini ya. Klik di tengah ini, kemudian tekan V. Kemudian pilih dia ke free. Nah, sekarang kita bisa pindahin ini ke sini. Nah, di sini udah ini mungkin di sini. Nah, yang di ini tekan E lagi, tekan E. Nah, mungkin ini di sini. Nah, kita bisa lihat dulu ini. Nah, ini kita maunya, jadi curve ini fungsinya nantinya si objek ini akan ngikut si curve ini. Jadi dia kemari, kemudian ke sini. Nah, dan kalau misalnya kita lihat dari atas, kita bisa tekan 7 atas ini, view dari atas, atau kalian bisa tekan Z ini, bagian arrow navigasi ini di bagian sini, klik. Nah, ini bisa lihat atas. Jadi dia agak belok-belok nih dari sini ke sini. Edit mode, select semua ini. Kita mau dia agak lurus gitu, jadi nggak naik turun lah ini. Kemudian kita bisa tekan S, kemudian ini kan kebetulan ini sumbu Y, kemudian S, kemudian Y, kemudian 0. Jadi dia akan lurus seperti ini karena X-nya kita jadikan 0. Nah, karena ini ukurannya terlalu kecil, kita bisa besarin lagi. Nah, besarin seperti ini. Nah, kemudian di bagian ini kita mau si objek ini nampak yang tengah ini ya. Karena kita baru nampak ini, nampaknya cuma di edit mode. Nah, saat kita mau ubah dia ke edit mode. Nah, kita mau juga dia nampak di object mode. Caranya kita bisa aktifin geometry wireframe ini. Nah, sekarang tengah ini jadi nampak dia. Nah, selanjutnya kita select si objek katalog brosur ini, kemudian kita add modifier yang namanya curve. Kemudian kita bisa pilih si curve ini. Kita bisa lihat di sini. Nah, dia sudah ngefollow si curve ini. Dan kemudian kita bisa lihat di sini, misalnya kita zoom dia, ini masih patah-patah ya ininya. Kita bisa tambah ini, kita tambah, buka modifier subdivision surface nya, kita tambah ini. Nah, kemudian dia bisa smooth lagi. Nah, mungkin mentok di 6, kita bisa kalau kita klik di sini dia mentok di 6. Tapi kita bisa juga langsung klik di kolom ini, kemudian hapus 6 ini, ganti ke misalnya kita 8. Nah, ini juga kasih dia 8. Mungkin ini kita coba di 7. Oh ya, kalian bisa disable ini untuk melihat vertexnya ya. Ini optimal display ini.
nanti dia seperti ini. Nah, mungkin kenapa ini masih patah-patah, karena resolusi si curve ini masih kurang. Kita bisa juga tambahin si resolusi curve ini mungkin kita double dia ke 24 coba. Nah, ini sudah agak smooth di sini. Mungkin ini 60. Nah, sekarang 60. Nah, jadi resolusi ini jadikan dia ke 60. Dan si kertas ini menjadi level view-nya ke 7. Berarti rendernya juga kita ubah ke 7. Nah, ini kita kembalikan lagi dia dulu ke optimal. Jadi kita cari tengah ini, kemudian kita pindah dia ke sudut ini. Nah, pastikan yang hitam ini di bagian sudut sini. Nah, baru kita maunya nanti misalkan ini kita ke bawahin lagi. Nah, lebih mudahnya kita bisa add plane satu di tengah-tengah ini supaya kita bisa lihat semana maunya ini. Nah, ini mungkin sini yang lebih. Ini sesuai selera aja. Misalnya kalian pengen di sini satu lagi, itu bisa klik dua ini, kemudian klik kanan, select dua vertex ini, klik kanan, kemudian ini klik kanan, subdivide. Nah, ini. Kemudian akan muncul satu lagi di bagian tengah ini. Nah, ini kita mainin. Ini mungkin yang sudut ini kita naikin. Oke. Kita sudah tas dari depan. Ini smooth. Ini. Nah, mungkin seperti ini untuk sementara. Kita bisa juga ini misalnya kita mau turunin, kebetulan di ini kita mau ini kita mau tambah satu lagi di bagian sini, di kanan, kemudian tambah shift divide. Nah, ini jadi dia setelah ngelengkung seperti ini, kemudian melengkung seperti ini sekali lagi. Oke, kita coba lihat. Oke, kemudian ini kita ubah aja ini menjadi 0.9. Kita lihat perubahannya. Ada yang berubah. Gak apa, kita klik kanan, kemudian set smooth. Supaya dia lebih smooth. Dan yang lainnya juga seperti itu. Misalnya kita tinggal duplikat aja ini, select 2 ini, kemudian shift D, kemudian M, new collection. Ini mungkin page 2. Nanti ini kita atur lagi. Ini sebenarnya bukan seperti ini, nanti kita atur lagi. Nah, di page 2 ini kita akan turunin ini sedikit, G, Z, ini sedikit, kemudian ini kita hapus, dan yang ini juga mungkin kita turunin sedikit.
lihat. Nah, sekarang udah ada seperti 2 lembar. Nah, ini nanti kalian kreasi aja sesuai dengan selera kalian. Nah, yang sebelah sini gitu juga. Ya, ini kita turunin sedikit. Kalau kita lihat yang kedua ini, kita harus geser lagi dia ini ke tengah. Balik ke tengah. Nah, ini baru pas. Berarti dia ini ke ini lagi ya, terlalu lebar. Nah, kemudian kita duplikat lagi satu lagi, kemudian nanti baru yang terakhirnya. Dan kita duplikat lagi, Shift D, Z, sedikit aja. Ini kita pindah dulu dia ini ke page 3. Page 3. Nah, ini di page 3 baru kita ini ya. Nah, di page 3 ini mungkin ini di bezel 2. Kemudian yang ini jadi intinya kita bikin satu kertas ini dan kemudian kita bikin curve-nya ini ya, bezier curve ini. Kemudian kita sesuaikan lengkungan atau arah dari si kertas ini. Kemudian kita copy curve sama kertas ini, kita copy, kita duplikat, dan kemudian duplikat lagi dia. Selanjutnya ini mungkin kita duplikat satu lagi untuk Shift D, kemudian Z, Shift D. Kita langsung pindahin dia ke page 4. Mungkin page 4 ini. Kemudian yang ini kita GZ, turunin aja dulu sedikit. Kemudian yang ini mungkin ini agak terlalu ke bawah, yang page 4 ini. Select object, kemudian G,
Z. Kemudian yang ini, kemudian yang pick 3 ini select object G Z. Yang ini juga mungkin pick 2 select object G Z. Mungkin ini juga kita G Y X. Mungkin seperti ini. Dan yang terakhir tadi ini kita ingin dia sedikit tebal, jadi kita tinggal add solidify. Nah yang bawah ini kita maunya dia agak sedikit lebih tebal, jadi thicknessnya kita naikin. Kemudian kenapa dia nge-stretch begini, ini kita harus apply scale-nya. Caranya Ctrl A, caranya kita Ctrl A kemudian apply scale. Nah dia jadi curve bagus seperti ini. Kalian bisa lihat ini. Dan bagusnya, nah sekarang kalau kita lihat ini sudah mulai menebal, udah tebal ya. Jadi misalnya kita ini hilangin centang ini untuk melihat sisi-sisi ini. Nah dia ini agak smooth, tapi kita nggak perlu smooth ini, kita pengen dia patah gitu, nggak perlu smooth gini. Jadi caranya kita langsung bisa apply dulu ini ketebalan ini. Tapi tentukan dulu kalian mau setebal mana. Misalnya ini mungkin tumpukan agak tebal ya, tumpukan agak tebal. Kemudian kita langsung apply dia ini. Nah setelah kita apply, nah dia bakal ngebulat gini. Jadi cara kita select semuanya, kemudian buka yang di samping ini, kemudian ambil yang di item, kemudian min crease nya ini kita ubah menjadi 1. Nah dia kembali lagi. Nah kalian bisa lihat, nah dia sudah agak tebal gitu. Kita juga ini mungkin yang ini data teks, nah ini dan ini oh kita tutupkan dulu ya, ini bawah ini kita tutupkan dia GZ bawah mana. Nah ini baru kita angkat lagi ini ya, bisa. Kemudian ini sepertinya transport ya, dan ini X bukan semua ke sini. Nah ini harus kita lagi S Y 0. Nah sini 0. Oke, kita terus begini.
Nah, setelah seperti ini kita cek lagi si setiap objek ini apakah yang edge ini sudah di tengah. Nah, kita cek lagi. Nah, kita juga cek si curve ini. Usahakan ininya senatural mungkin, untuk yang sudah terapnya. Nah, sekarang kita bisa lihat langsung preview sementara di bagian render view, viewport shading di render view. Kemudian mungkin kita bisa naikin ini strange di bagian world properties. Kemudian di bagian surface, kemudian yang strange ini kita naikin, atau mungkin ini bisa naikin. Nah, kita bisa lihat sementara yang ini. Nah, misalnya masih ada hitam ini edge-nya kita hilangin dulu. Ini wireframe-nya, wireframe. Nah, kemudian untuk ini bisa kita hilangin aja. Nah, ini belum ada lightingnya, belum ada lampunya. Jadi kita bisa lihat ini seperti ini. Nah, karena di video ini kita bakalan fokus di modeling, jadi kita nggak ngatur lightingnya dulu. Jadi nah, kita balikin lagi. Nah, jika sudah, kita bisa hapus ini lantai ini, X delete. Nah, ini kita anggap ini sudah jadi. Nah, di sini bagian pertama ini kita akan duplikat dia. Duplikat collection, kemudian select object, kemudian ini kita geser dia kemari. Ini untuk kita backup aja ini. Kemudian ini kita kasih katalog brosur backup. Nah, ini kita matikan backup ini. Nah, ini kalau kita sudah setuju, sama setuju ini sudah mantap. Nah, sekarang kita tinggal gabungin beberapa objek ini menjadi satu. Jadi kita nggak perlu lagi curve ini karena kita sudah deal dengan bentuk yang seperti ini. Sekarang kita tinggal gabungin ini semua. Nah, sekarang kita apply si subdivision surface-nya dan juga curve ini. Nah, curve ini juga kita apply. Nah, sekarang kita nggak perlu lagi si curve ini dan delete. Nah, ini juga yang nomor 2 nya kita apply. Nah, kemudian yang ini juga kita apply. Nah, yang ini juga apply. Ini apply, ini juga apply, kemudian ini juga apply. Nah, setiap dari ini kita nggak perlu lagi ini si curve ini, delete, kemudian delete. Nah, jadi selanjutnya kita bisa gabungin ini, aku saranin yang atas ini jangan digabungin. Kita gabungin yang 3 yang bawah ini dengan cara Ctrl J. Nah, digabungin, tinggal yang ini yang dipisahin. Dan yang atas ini kita akan pisahin juga antara sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi select yang bagian tengah ini dengan cara Alt dengan cara klik
Alt atau klik 2 kali di tengah ini dan ke select semua, tekan V. Nah, V langsung klik kanan. Nah, dia jadi udah kepisah ini bagian sini. Nah, caranya lagi aku ulangi, tekan V. Nah, V dan klik kanan. Nah, sekarang ini sudah terpisah menjadi sudah terpisah ini ya. Nah, sekarang kita akan select bagian sini. Kita klik di sini, kita select salah satu vertex ini, kemudian kita Ctrl L. Nah, Ctrl L ini dia nge-select semua yang nge-link dengan si yang terselect ini. Nah, misalkan di sini kan kita udah pisahin antara sini dengan sini, yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan kita udah pisahin, jadi nggak ada yang nge-link lagi sampai ke sebelah kiri ini, jadi dia ke select cuman yang sebelah sini karena kita udah pisahin tengah ini. Nah, sekarang kita tekan P untuk misahin vertex ini menjadi satu objek baru. Tekan ini selection. Nah, sekarang udah ada 3 objek. Nah, yang kalian bisa lihat di sini sekarang udah yang pick 3 dan pick 4 itu udah kosong objeknya. Kita bisa delete aja, tekan delete di keyboard. Nah, yang ini juga ini yang kertas 3 ini yang bawah, kita langsung taruh dia di katalog ini aja ya. Nah, ini bisa kita kasih nama ini bawah, kemudian ini kanan, dan ini kiri. Nah, kiri, kanan, dan bawah. Nah, jadi kita sekarang udah punya satu collection. Nah, satu collection ini. Nah, sekian videonya. Aku takut video ini udah terlalu panjang, jadi ini akan aku bikin part keduanya untuk ngelanjutin si brosur ini, katalog brosur ini. Nah, jadi kita akan jumpa lagi di video keempat. Sampai jumpa di video keempat.